Berbicara soal keselamatan jalan atau keselamatan lalu lintas, faktor manusia merupakan faktor utama yang mendominasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, adapun faktor lain seperti jalan, lingkungan, beserta faktor kendaraan juga ikut berkontribusi di dalamnya. Maka, dalam upaya peningkatan keselamatan jalan secara umum, diperlukan usaha baik untuk mengurangi maupun mencegah ini terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kehilangan materi dan menelan korban jiwa. Dalam 2 tahun terakhir ini, kecelakaan lalu lintas di Indonesia oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga. Menurut data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 hingga 50 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Bahkan, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 tahun. Keselamatan jalan adalah suatu upaya untuk mengurangi kecelakaan pada jalan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Keselamatan jalan merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari konsep transportasi berkelanjutan yang menekankan pada prinsip transportasi yang aman, nyaman, cepat, dan bersih, dan dapat diakses oleh semua orang dan kalangan. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih baik terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengendara roda 2 dan roda 4 dan juga pejalan kaki. Tindakan pelanggaran lalu lintas ini dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan menerapkan sistem keselamatan jalan dapat membuat para pengendara jalan merasa aman dan percaya diri dalam berkendara, sehingga dapat menekan angka kecelakaan di lalu lintas di Indonesia. Keselamatan jalan dapat diwujudkan dengan menerapkan 5 pilar keselamatan, yaitu manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, serta penanganan korban kecelakaan. Dari pilar-pilar tersebut dapat dilakukan melalui beberapa aspek seperti yang pertama, aspek rekayasa, yaitu dapat diwujudkan dengan marka, rambu, dan pengaman jalan yang memadai sesuai fungsinya sebagai pendukung terwujudnya keselamatan pada jalan. Yang kedua, aspek pendidikan. Karena kecelakaan penyebab utamanya adalah manusia, maka aspek memperbaiki perilaku pengendara sangat penting, yaitu dapat dimulai dari pendidikan di sekolah atau sejak kecil melalui himbauan dan pelatihan seperti sosialisasi dari makna rambu-rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, aspek hukum. Perlu diadakan sosialisasi peraturan yang ada dan diberlakukan dengan tegas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas di Indonesia masih belum terwujud secara maksimal karena masih dijumpai pelanggaran ketika berlalu lintas. Dampak dari sikap tersebut adalah banyaknya kecelakaan serta menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia sekaligus pengguna jalan harus sadar akan keselamatan dengan mematuhi peraturan agar tercipta jalan dan lingkungan yang berkeselamatan serta kendaraan yang memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi?